Pemirsa, puluhan warga mengamuk dan melampiaskan kekesalannya kepada pengelola penampungan limbah di Kampung Rawa, Palangan, Bekasi, Jawa Barat. Kepulan asap limbah yang terbakar berimbas ke pemukiman warga dan akibatnya banyak warga yang sesak nafas. Lihat Pak, rumah warga penuh asap sekarang Pak. Gimana punya anak bayi Pak? Perhatikan Pak. Sejumlah pegawai perusahaan menenangkan warga yang emosi ketika memasuki lokasi penampungan limbah sampah perusahaan ini. Puluhan warga kampung Rawa Palangan, Cikarang Barat, Bekasi kesal karena polusi asap akibat limbah yang terbakar. Pembuangan asap Pak, atau pembuangan orang. Ini pabrik atau apa? Pabrik aja. Kepulan asap dan bau yang menyengat muncul dari area penampungan limbah sampah ini sangat mengganggu dan berimbas ke permukiman warga. Akibatnya banyak warga yang mengalami sesak nafas dan harus mendapat pertolongan medis. Buang sini siapa yang nyuruh? Ini yang kedua kali. Pertama itu kebakar itu oli. Terus udah sempat di demo juga sama warga, sekarang terulang lagi. 5 unit damkar diterjunkan untuk memadamkan api. Warga berharap pihak perusahaan yang memproduksi baja ini lebih memperhatikan dampak timbunan limbah, terutama soal kesehatan warga sekitarnya. Keluhan warga ini dimediasi oleh aparat Pemda setempat. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. 6 bulan tidak turun hujan, ratusan warga di 4 RW di Babelan, Bekasi, Jawa Barat dilanda krisis air bersih. Untuk kebutuhan sehari-hari, warga pun harus menimba air selokan yang tersisa. Warga beramai-ramai mengambil air dari selokan di Desa Hurib Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. 6 bulan tak turun hujan membuat sumur warga mengering. Meski keruh, air selokan itu digunakan warga untuk kebutuhan sehari-hari seperti mandi dan mencuci. Sedikitnya 4 RW yang terdiri dari 9 RT di Desa Hurib Jaya dilanda kekeringan dan krisis air bersih. Warga saat ini hanya mengandalkan bantuan armada 1 tangki berisi 8.000 liter air bersih dari sebuah lembaga zakat yang datang 2 kali 1 minggu. Air ngambil di solokan seperti ini buat apa sih, Pok? Buat kebutuhan sehari-hari, Pak. Mandi, cuci, baju. Berarti di sini kekeringan ya? Iya. Udah berapa lama, Pok? Udah hampir 1 tahun. Selama tidak ada hujan aja. Menurut warga, bantuan air bersih dari lembaga zakat masih sangat kurang. Mereka pun berharap pemerintah Kabupaten Bekasi bisa memberikan bantuan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari selama musim kemarau. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, warga korban gempa Kertasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat antri panjang untuk mendapatkan bantuan mie instan. Meskipun gempa susulan sudah berkurang, namun warga masih takut pulang ke rumah. Ratusan warga korban gempa di Desa Ciberem, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, rela antre panjang saat pembagian mie instan dari petugas Tagana, Kabupaten Bandung. Tak hanya orang dewasa, bahkan anak-anak juga ikut mengantre demi perut terisi. Selain mie instan, para pengungsi juga diberi susu dan minuman penghangat lainnya. Meski bantuan makanan terpenuhi, namun para pengungsi masih membutuhkan peralatan tidur seperti selimut dan alas tidur, karena suhu malam hari bisa mencapai 8 derajat Celcius. Gimana, senang nggak dikasih mie instan, Dek? Senang. Senang ya? Dari tadi makan apa aja, Dek? Ya makan nasi, makan ini. Siang makan nasi, tapi apa aja yang paling dibutuhkan? Selimut, karpet, makanan, selimut, karpet, tikar. Sampai sekarang berarti belum ada itu? Gempa susulan sudah mulai berkurang, namun para pengungsi masih enggan pulang ke rumah mereka. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya Nata Arman. Pemirsa, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono menyambangi Presiden terpilih Prabowo Subianto. Pertemuan pun berlangsung secara tertutup selama 1 jam. SBY menyambangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada Kamis siang. Pertemuan antara SBY dan Prabowo berlangsung secara tertutup selama 1 jam lebih.
Menurut informasi, kehadiran SBY di kediaman Prabowo untuk berdiskusi dan memberikan nasihat tentang memimpin Indonesia. Pemirsa, pasangan bakal calon gubernur Jakarta dan wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil Suswono bersilaturahmi dengan kediaman Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Pasangan Ridho diminta Presiden ke-6 agar amanah untuk memimpin masyarakat di Jakarta. Dalam pertemuan di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, SBY memberikan nasihat seputar kepemimpinan kepada pasangan Ridwan Kamil Suswono atau Ridho. Selain mengatasi kekumuhan serta meningkatkan penghijauan di Jakarta, Presiden ke-6 Indonesia SBY mendorong pasangan RK Suswono agar memprioritaskan dan memperhatikan pendidikan anak usia dini. Diberi nasihat tentang kepemimpinan, diberi nasihat agar pemimpin selalu diberi kesabaran, amanah, mengurusi mayoritas yang paling bawah, katanya beliau ya, yang harus diurusin. Mengatasi kekumuhan, tolong diprioritaskan, menghijaukan Jakarta. Di tahun-tahun pertama juga beliau sangat apresiasi, karena beliau dulu juga punya mimpi menghijaukan kota-kota Indonesia. Ya. Silaturahmi tersebut turut menambah kekuatan pasangan yang juga diusung oleh Partai Perindo ini dan akan berkomitmen mengabdi kepada masyarakat Jakarta jika diberi amanah nantinya. Tim Liputan iNews melaporkan. Bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil menghadiri pertemuan dengan para tokoh ulama se-Jakarta di Hotel Sofia, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan ini, para tokoh agama dan ulama se-Jakarta memberikan dukungannya pada RK dan juga Suswono. Terakhir dari saya sebelum kita... Ridwan Kamil bersilaturahmi dengan kiai dan tokoh masyarakat se-Jakarta. RK mendengarkan aspirasi dari para kiai tentang program pembangunan Jakarta, termasuk mempertahankan program yang telah dijalankan oleh Anies Baswedan. Meskipun demikian, RK juga meminta izin pada para kiai dan tokoh Jakarta untuk menghadirkan program baru untuk menyempurnakan program-program pembangunan Jakarta. Ridwan Kamil juga akan mempertahankan pengajian di rumah dinas gubernur. Contoh ya, keharmonisan Mas Anies bersama para ulama bikin pengajian bareng di rumah dinas tadi dipertahankan kan. Program bantuan-bantuan rumah ibadah ya, itu juga kita coba normalisasi jika memungkinkan. Tadi ada curhatan, para kiai juga bisa dibantu, bantuan keuangannya sedang kita pikirkan. Karena mendesain Jakarta itu setengahnya gagasan calon gubernur, wakil gubernur, setengahnya kan aspirasi warga ya. Setelah itu kita sepakati untuk 5 tahun. Jadi itu salah satu aspirasinya. Meskipun belum memasuki masa kampanye, hasil survei terbaru LSI menunjukkan bahwa pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Ridwan Kamil Suswono unggul dalam Pilkada Jakarta dari 2 pasangan bakal calon lainnya. Pasangan Ridho meraih 50% suara yang lebih dipersyaratkan untuk dinyatakan sebagai gubernur terpilih di Jakarta. Hasil survei Lembaga Survei Indonesia LSI, elektabilitas bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta 2024-2029 menempatkan pasangan Ridwan Kamil Suswono masih jauh berada di atas rivalnya Pramono Anung Rano Karno dan Dharma Pongrekun Kunwardana. RK Suswono sudah melewati batas 50% lebih suara yang dipersyaratkan untuk dinyatakan sebagai gubernur terpilih di Jakarta. Dari data hasil survei yang dirilis LSI, Ridwan Kamil Suswono menempati peringkat pertama dengan elektabilitas sebesar 51,8%. Pramono Anung Rano Karno mengantongi elektabilitas 28,4% dan paslon jalur independen Dharma Pongrekun Kunwardana dengan elektabilitas 3,2%. Survei LSI dilakukan pada 6 hingga 12 September 2024 menggunakan metode wawancara tatap muka langsung kepada 1.200 responden dengan margin of error survei ini kurang lebih sebesar 2,9%. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan calon gubernur Jakarta Pramono Anung Rano Karno berdiskusi dengan Basuki Cahayapurnama atau Ahok soal tantangan dan solusi memimpin Jakarta. Uniknya pertemuan ini diadakan di Taman Kawasan Simpang Susun, Semanggi, Jakarta.
Pasangan Pramono Rano berjumpa dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok di Semanggi, Jakarta Pusat pada Kamis sore 19 September 2024. Tampak akrab dan hangat, mereka berbincang di Monumen Simpang Susun Semanggi yang diresmikan oleh mantan Gubernur Jakarta Ahok. Di tengah ramainya lalu lintas di Simpang Susun Semanggi, ketiganya berdiskusi terkait tantangan dan solusi memimpin Jakarta berdasarkan pengalaman gubernur sebelumnya. Pramono mengatakan ingin menerima masukan para ex-gubernur termasuk Ahok dalam menata kota Jakarta semasa kepemimpinannya. Sementara Ahok menyatakan Pramono Rano ingin mengetahui konsep Simpang Susun Semanggi yang dibuat mantan gubernur Jakarta. Sementara Ahok menyatakan Pramono Rano ingin mengetahui konsep Simpang Susun Semanggi yang dibuat mantan gubernur Jakarta itu. Ahok memaparkan dana untuk bangun Simpang Susun Semanggi bukan dari tanggung jawab sosial perusahaan, melainkan dari kewajiban perusahaan Jepang berdasarkan kajian Universitas Tarumanegara. Tapi bagaimana Mas Pramono Rano bisa jadi gubernur, wakil gubernur terbaik di masa di Jakarta? Karena kan kita ingin sekali tiap masa punya kesulitannya masing-masing, sehingga beliau bisa meninggalkan legacy yang baik. Itu sih, jadi kita akan terus dukung. Dan Pak Ahok terus terang meninggalkan banyak legacy yang belum selesai akan kami selesaikan. Termasuk tadi yang disampaikan Pak Ahok tentang Monas, kemudian tentang Simpang Semanggi dan yang lain-lain, termasuk saya sudah mengatakan kepada Pak Ahok. Pak Ahok, Kalijodo itu sebenarnya salah satu peninggalan yang luar biasa dari Pak Ahok, dari Haram Jadah menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Maka kita akan benahi, termasuk peninggalan Mas Anies di JIS dan sebagainya. Pertemuan ini diharapkan bisa membuat pasangan Pramono Rano bekerja sama dengan pihak swasta jika terpilih sebagai Gubernur Wakil Gubernur Jakarta. Selain berdiskusi, Pramono Rano juga berbincang dan menyapa para petugas Dinas Pertamanan Jakarta Pusat yang berada di Simpang Susun Semanggi. Di Jakarta, Syahreza Janski, Ari Setiawan, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan Taj Yassin menemui ribuan petani bawang di Brebes, Jawa Tengah. Lutfi menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo agar dirinya bisa menyelesaikan berbagai masalah di Jawa Tengah, termasuk nasib petani bila terpilih nanti menjadi gubernur. Calon pasangan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfi dan Taj Yassin, menemui ribuan petani bawang merah yang tergabung dalam barisan relawan Prabowo Gibran atau Progib Brebes di salah satu gudang bawang merah di Desa Luwung Gragi, Kecamatan Bulakamba, Brebes, Jawa Tengah. Di hadapan ribuan petani bawang merah, Lutfi menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo jika dirinya terpilih menjadi gubernur Jawa Tengah. Ia diminta membawa nasib petani agar lebih baik. Pupuk secara nasional subsidi cukup. Ya, nasional hari ini adalah 4,5 juta, ditambah 47 juta, artinya kan besar sekali. Tinggal mekanisme di lapangan, saya punya niat dengan Gus Yassin, kita kumpulin di masing-masing kabupaten, kita bersama-sama berembuk. Jangan sampai pupuk yang sudah cukup ini, mekanismenya di lapangan kurang adanya sosialisasi, hingga masyarakat tetap teriak, Pak Pupuk, Pak Pupuk. Ini ada sesuatu yang harus kita perbaiki. Dan mungkin mudah-mudahan harapan kami semua itu dari pemerintah provinsi dengan dari Dinas Pertaniannya menurunkan ada litbang untuk meneliti bagaimana supaya Brebes ini menjadi bawang merahnya itu produktivitasnya meningkat lagi gitu. Saat ini karena produktivitas di daerah kita ini turun drastis dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pasangan calon yang diusung Kim Plus ini optimis akan menang di Kabupaten Brebes. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Andika Perkasa, Hendrar Prihadi melakukan safari politik di Batang, Jawa Tengah. Mantan Panglima TNI ini meminta dukungan ribuan kader dan pengurus PDIP Batang. Kedatangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Andika Perkasa, Hendrar Prihadi
disambut ribuan relawan, kader, dan pengurus partai PDI Perjuangan Batang. Masa antusias menyambut kedatangan mantan Panglima TNI yang dijuluki Rambo ini. Berbagai yel-yel penyemangat juga jargon pemenangan dikumandangkan oleh simpatisan yang hadir di Gor Abirawa Batang. Andika Hendi meminta agar relawan, kader, serta pengurus partai bisa memenangkan Pilgub Jawa Tengah. Andika menyebut sudah berkeliling di 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Hari ini merupakan terakhir kalinya ia bersafari politik sebelum memasuki masa kampanye. Wah, ini luar biasa karena kelihatan sekali semangatnya yang nggak ada tandingannya. Selama survei politik ini gimana nih? Beberapa daerah paling bagus mana nih, Pak? Saya setuju dengan apa yang disampaikan Mas Eko dari DPD tadi, bahwa Batang ini yang terbaik. Pak, janji. Mengenai janji politik atau target pembangunan Jawa Tengah, pihaknya masih menyempurnakan visi misi. Namun begitu dipastikan bahwa pasangan ini akan melakukan berbagai terobosan agar masyarakat Jawa Tengah bisa lebih sejahtera. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanu-Sudibyo mengunjungi kantor DPW Partai Perindo Sumatera Utara di Kota Medan. Angela berpesan kepada seluruh pengurus dan kader untuk fokus bekerja keras untuk memenangkan calon kepala daerah yang diusung oleh Partai Perindo. Sudibyo ke kantor DPW Partai Perindo Sumatera Utara di Kota Medan disambut langsung oleh pengurus DPW dan sejumlah ketua DPD Partai Perindo Sumut. Angela juga berkesempatan melakukan room tour kantor DPW yang diresmikan oleh Ketua Majelis Persatuan Partai Perindo Hari Tanu-Sudibyo pada tahun 2017 lalu. Setelah itu, Angela yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini berdiskusi ringan dengan jajaran pimpinan wilayah Partai Perindo se-Sumatera Utara. Sumatera Utara ini menurut saya adalah wilayah yang penting buat Partai Perindo. Kita lihat perolehan kita yang bagus juga di Sumatera Utara dan saya harapkan ini semakin menguat dengan adanya kader-kader kita yang maju sebagai calon kepala daerah. Angela Tanu-Sudibyo juga meminta seluruh pengurus DPW dan DPD Partai Perindo Sumatera Utara untuk lebih aktif serta bekerja keras memenangkan calon kepala daerah yang telah diusung partai berlambang Raja Wali mengembangkan sayap ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, ada yang unik dalam pelantikan anggota DPRD Kabupaten Bengkalis, Riau. Dua putra Bupati Bengkalis, Kasmarni, dilantik sebagai pimpinan anggota DPRD Bengkalis. Sebanyak dua putra Bupati Bengkalis Kasmarni, yakni Septian Nugraha dan M. Arsya Fadilah, resmi ditetapkan sebagai pimpinan sementara anggota DPRD Bengkalis. Septian mengisi jabatan Ketua DPRD, sementara sang adik Wakil Ketua. Keputusan penetapan jabatan sementara keduanya dibacakan usai pelantikan sebanyak 45 anggota Dewan. Septian merupakan anggota DPRD Bengkalis dari PDIP, sedangkan Arsya dari Partai Nasdem. Septian menyebut jabatan anggota DPRD merupakan amanah masyarakat kepada wakil rakyat yang harus diemban dengan penuh tanggung jawab. Pemirsa, Presiden Joko Widodo meminta Kemenkominfo segera melakukan mitigasi dugaan kebocoran data NPWP yang dilakukan oleh Pertas Bjorka. Diduga sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan. Bjorka Pertas yang sempat membuat geger Indonesia beberapa tahun lalu kembali berulah. Kali ini jagat media kembali diguncang adanya kebocoran data pribadi maupun sejumlah tokoh penting. Tak tanggung-tanggung ada 6 juta data NPWP yang diduga dibocorkan dan dijual Bjorka di Bridge Forum. Dari jutaan data tersebut bahkan diketahui ada milik Presiden Joko Widodo dan kedua putranya Gibran dan Kaisang Pangarep. Dugaan kebocoran data ini disampaikan pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto dalam unggahannya di akun X pada Rabu lalu. Data yang bocor diantaranya NIK, NPWP, alamat, nomor handphone, hingga email pribadi. Diketahui 6 juta data NPWP diperjualbelikan Bjorka seharga $10.000 atau setara dengan 153,1 miliar rupiah. Menanggapi hal tersebut, Presiden Joko Widodo meminta pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika dan pihak terkait segera melakukan mitigasi. Sudah perintahkan Kominfo maupun Kementerian Keuangan untuk
memitigasi secepatnya, termasuk BSSM untuk memitigasi secepatnya. Itu mungkin karena keteledoran password bisa terjadi. Saya sudah minta Pak Dirjen Pajak dan seluruh pihak di Kemenku untuk melakukan evaluasi terhadap persoalannya. Nanti akan disampaikan penjelasannya ya oleh Pak Dirjen Pajak dan tim IT-nya. Selain keluarga Jokowi, data NPWP sejumlah petinggi negara yang turut diretas, diantaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani, Erick Thohir, Yakut Khalil Qomas, hingga Budi Aristiadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, ahli gizi masyarakat Tan Shot Yen menjelaskan bahwa susu ikan adalah produk yang berasal dari ikan melalui proses hidrolisat. Dan berikut cuplikannya. Kita harus perhatikan dulu tentang terminologi ya, kata susu ya. Susu setahu saya harus berasal dari makhluk mamalia, karena dia mempunyai kantong susu ya. Kan ini kan berasal dari produk ya, ikan yang dihidrolisat lalu kemudian diekstrak proteinnya. Kita harus pahami dulu bahwa menurut kodeks itu tidak benar bahwa itu disebut sebagai susu. Oke, sebutlah sebagai ekstrak. Gitu. Bicara tentang produk dari ikan ini silahkan saja digunakan apabila memang disesuaikan dengan indikasi. Misalnya untuk orang-orang atau pasien-pasien yang membutuhkan tingginya protein, tambah asupan nggak masalah. Kalau memang ini adalah peruntukannya untuk suplementasi silahkan, tapi tidak untuk menjadikan pangan rakyat. Bahwa ini adalah suatu produk yang bukan berasal dari kelenjar susu. Ya, jadi artinya untuk masuk ke dalam suatu kategori susu tentu tidak bisa dibenarkan. Jadi ini adalah merupakan produk ultra proses pastinya karena melibatkan berbagai macam proses industri yang akhirnya mengambil protein ikan sebagai protein terhidrolisat. Yang supaya rasanya bisa diterima tentu ditambahkan dengan aneka imbuhan, termasuk adanya pemanis buatan, termasuk adanya soklat. Susu ikan rasa soklat. Oke, baiklah. Lalu kemudian dan sebagainya. Dan tentu saja ini adalah suatu usaha yang menurut saya kok luar biasa sekali buat mengambil untung. Saya nggak tahu untungnya buat siapa, tapi yang pasti buat masyarakat lebih banyak buntung daripada untungnya. Saksikan perbincangan selengkapnya ahli gizi masyarakat Dr. Tan Shot Yen bersama dengan Desvita Bioda dalam program One on One Sindo News TV malam ini pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, dengan restu dari DPR, formasi Kabinet Prabowo Gibran kini tidak lagi dibatasi 34. Formasi Kabinet pun mulai diutak-atik, mulai dari jumlah kementerian, nama-nama menteri, hingga beberapa jatah kursi menteri untuk tiap partai politik pendukung. Kabinet pemerintahan baru Prabowo Gibran segera diumumkan setelah pelantikan Presiden dan Wapres pada 20 Oktober 2024. Meski belum final, nama-nama yang akan mengisi posisi di Kabinet Prabowo Gibran makin kencang diperbincangkan. Belum ada nama-nama pasti yang akan mengisi jabatan menteri, namun jumlahnya dikabarkan mencapai 44 kementerian. Jauh lebih banyak dari formasi Kabinet Jokowi saat ini, 34 kementerian. Selain dari kalangan profesional, bukan rahasia kalau kursi menteri juga dibagi-bagi untuk parpol koalisi, terutama untuk ketua umumnya. Di era Presiden Jokowi, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mendapat kursi Menteri SDM digeser dari posisi Menteri Investasi. Mantan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto juga ditunjuk jadi Menko Perekonomian. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan ditunjuk jadi Menteri Perdagangan, sementara kursi Menteri Pertahanan diberikan ke Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Jatah kursi menteri juga diberikan ke Ketum P3 Suharto Mono Arfa sebagai Menteri PPN Kepala Bappenas. Sementara Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ditunjuk jadi Menteri ATR BPN. Periode pertama pemerintahan Jokowi juga menunjuk Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai Menaker. Ya, meski Prabowo menyebut ingin lebih banyak kalangan profesional di kabinetnya, tapi bagi-bagi jatah kursi menteri dari kalangan parpol memang lazim terjadi. Meski tidak terang-terangan, bukan rahasia, jika parpol koalisi tentu lobi sana-sini untuk mengincar kursi menteri. Nah, soal kabinet, PKB sama sekali tidak punya kewenangan apapun. Mutlak itu hak prerogatif Presiden. Susunan kabinet masih dalam formulasi dan akan difinalisasi sepekan sebelum pelantikan Presiden dan Wapres. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, DPR RI akhirnya menyetujui RUU APBN tahun 2025 menjadi undang-undang. Dengan demikian, pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah bisa menjalankan APBN tahun 2025 dengan pagu anggaran sebesar 3.621 triliun mulai awal tahun depan. Dewan Perwakilan Rakyat RI menyetujui rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2025 menjadi UU. Dengan demikian, pemerintahan Presiden terpilih RI Prabowo Subianto sudah bisa menjalankan APBN 2025 bernilai 3.621 triliun mulai awal tahun depan. Adapun pemerintah menetapkan defisit 616,19 triliun rupiah atau 2,53% terhadap PDB, pendapatan negara 3.005,1 triliun rupiah, belanja negara 3.621,3 triliun rupiah, keseimbangan primer defisit 63,33 triliun rupiah, dan pembiayaan anggaran 616,2 triliun rupiah. Kemudian penerimaan perpajakan untuk 2025 dibidik untuk mencapai 2.490,9 triliun rupiah. Sementara penerimaan negara bukan pajak tahun 2025 ditargetkan mencapai 513,6 triliun rupiah. Untuk asumsi dasar ekonomi makro 2025 ditetapkan yakni target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%, inflasi 2,5%, suku bunga surat berharga negara 10 tahun 7%, nilai tukar rupiah 16.000 per dolar Amerika Serikat, harga minyak mentah Indonesia 82 dolar Amerika Serikat per barel, lifting minyak 605.000 barel per hari, dan lifting gas sebesar 1,005 juta barel setara minyak per hari. Selain itu, sasaran dan indikator pembangunan disepakati dengan rincian pengangguran terbuka 4,5 hingga 5%, kemiskinan 7 hingga 8%, kemiskinan ekstrim 0%, rasio Gini 0,379 hingga 0,382, indeks nodal manusia 0,56, nilai tukar petani 115 hingga 120, serta nilai tukar nelayan 105 hingga 108. Pemirsa, dengan ditetapkannya APBN 2025 oleh DPR, pemerintah Presiden terpilih Prabowo Subianto diminta mampu menjaga laju inflasi agar tetap rendah. Pasalnya, inflasi yang tidak terkendali dapat memicu daya beli masyarakat semakin melemah. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RUU APBN 2025 untuk disahkan menjadi undang-undang. Dalam rapat paripurna DPR ke-7, Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah meminta pemerintahan Presiden terpilih mampu menjaga laju inflasi agar tetap rendah. Pasalnya inflasi yang tidak terkendali dapat memicu daya beli masyarakat semakin melemah. Menurut Said, pemerintah harus bisa mengendalikan gejolak harga pangan dan energi yang memiliki kontribusi besar terhadap inflasi. Pemerintah juga perlu memperkuat kolaborasi kebijakan dengan Bank Indonesia sehingga lahir kebijakan yang tepat dan terukur pada sektor fiskal, moneter, dan real. Pemerintah perlu menjaga tingkat inflasi tetap rendah. Mengingat pengaruh inflasi terhadap daya beli rumah tangga sungguh sangatlah besar. Kesuksesan pemerintah menjaga inflasi rendah selama ini patut kita apresiasi. Namun kewaspadaan perlu kita jaga terhadap gejolak harga pangan dan energi yang memiliki kontribusi besar terhadap inflasi. Terkait target pertumbuhan ekonomi yang dipatok di angka 5,2%, Said menyebut target tersebut lebih tinggi dari sejumlah prediksi lembaga internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan OECD. Said berharap pemerintah bisa segera melepaskan diri dari jebakan pertumbuhan ekonomi 5%-an yang telah menghantui dalam 1 dekade terakhir. Pemirsa, Bank Indonesia memastikan tren penggunaan mata uang lokal dalam transaksi ekspor-impor terus meningkat. Bahkan hingga Agustus tercatat peningkatan yang cukup besar penggunaan mata uang lokal, yakni hampir 2 kali lipat dibandingkan dengan tahun lalu. Di tengah dinamika nilai tukar saat ini, Bank Indonesia optimis nilai tukar rupiah dapat lebih stabil. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti menjelaskan bahwa nilai transaksi local currency transactions meningkat tajam. Tercatat nilai transaksi yang menggunakan mata uang lokal mencapai 6,4 miliar dolar Amerika Serikat atau meningkat dibanding periode yang sama tahun lalu mencapai 4,3 miliar dolar Amerika.
Desri mencatat jumlah pelaku ekspor-impor yang telah melakukan transaksi menggunakan mata uang lokal juga meningkat hampir 2 kali lipat. Pada tahun lalu, jumlah penggunanya hanya sekitar 2.600 pelaku. Namun kini, jumlah tersebut meningkat menjadi 5.465 pelaku. Atas perkembangan ini, Bank Indonesia yakin ke depan jumlah pengguna LCT akan terus meningkat. Untuk data Agustus ini hampir full ya, maksudnya mungkin ada sedikit yang nanti akan ada penyesuaian, tapi ini data yang terakhir kita update itu posisi di bulan Agustus sudah mencapai 904 juta hanya Agustus aja, dan itu kenaikan 58% dibandingkan dengan Agustus tahun sebelumnya. Dan yang menarik adalah pelakunya. Kalau pelakunya bulan lalu masih sekitar 5.000-an pelaku, sekarang sudah 5.465 pelaku. Di samping itu, melalui transaksi local currency transactions, diharapkan dapat transaksi lintas negara akan memperkecil exposure risiko nilai tukar dan biaya bagi pelaku usaha dan pengguna lainnya. Bank Indonesia sendiri telah melakukan beberapa kesepakatan dengan negara mitra dagang utama demi memperkuat penggunaan mata uang lokal dan mengurangi risiko fluktuasi dolar. Pemirsa, Jalan Tol Solo Jogja Kulon Progo Seksi 1 ruas Kertasura Klaten Kamis kemarin diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Pembangunan jalan tol ini menelan anggaran biaya sebesar 5,6 triliun rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden Jokowi didampingi Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X, Mensesnek Pratikno dan juga Kapolri Jenderal Listio Sigit serta sejumlah pejabat daerah Boyolali dan Klaten meresmikan ruas jalan tol Solo Yogyakarta. Jalan tol ruas Solo Yogyakarta Kulon Progo Seksi 1 Kartasuro, Klaten sepanjang 22,3 km ini sudah selesai dan siap dioperasikan. Pembangunan jalan tol ini dimulai sejak 2021 dan selesai di 2024 dengan menelan anggaran biaya 5,6 triliun rupiah. Alhamdulillah sore hari ini jalan tol ruas Solo Yogyakarta Kulon Progo Seksi 1 Kartasura Klaten sepanjang 22,3 km sudah selesai dan siap dioperasikan. Menurut Presiden Jokowi, jalan tol ini akan meningkatkan konektivitas dan juga aksesibilitas dari Solo ke Yogyakarta. Selain itu, juga membuat waktu tempuh kedua kota ini lebih efisien. Dari Yogyakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Tersinda langsung dari NTMC Polri yang berada di kawasan Penas, Kalimalang. Baik, selamat siang Tersinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Ya baik, terima kasih Naka dan pemirsa, dapat saya gambarkan untuk arus lalu lintas pada siang hari ini ramai di berbagai arahnya. Saat ini juga ada anggota kami di lapangan yang menertibkan kendaraan yang melintas di jalur busway. Untuk itu kami harapkan Anda dapat menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan. Kemudian Nata, arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke arah Cempaka Putih saat ini dalam keadaan ramai lancar dengan dominasi kendaraan roda 2. Seperti yang Anda lihat, masih banyak pengendara roda 2 yang tidak menggunakan helm standar SNI. Perlu kami tekankan saat Anda berkendara di jalan raya, helm merupakan salah satu yang wajib digunakan bagi pengendara roda 2. Kemudian persendatan kendaraan juga terjadi di antrean traffic light, di mana untuk kendaraan yang akan berbelok arah ke arah Pondok Labu dengan dominasi kendaraan pribadi roda 4 maupun kendaraan angkutan barang. Dan dari arah Cempaka Putih ataupun Tanjung Priuk yang akan mengarah ke arah Cawang saat ini dalam keadaan ramai
cenderung padat. Di antrian trafik lagi ini mencapai 200 meter ke belakang dan juga dominasi kendaraan adalah kendaraan angkutan barang, di mana kendaraan angkutan barang ini dari arah Tanjung Priuk. Untuk itu bagi pengendara roda 2 untuk selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lain. Antisipasi truk angkut muat yang remblong ataupun mungkin kelebihan beban muatan. Kemudian pemirsa, kami harapkan Anda untuk selalu tertib dalam berkendara sesuai dengan aturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang angkutan jalan, tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Hal ini demi terciptanya keamanan, keselamatan, dan juga ketertiban di jalan raya. Sebagai informasi, Nata, pada hari Kamis kemarin terjadi pihak kepolisian khususnya lalu lintas menindak pelanggaran sebanyak 6.864 pelanggaran. Ini penilangannya melalui kamera etle, di mana tertinggi Polda Jawa Tengah dengan 1.294 pelanggaran. Di urutan kedua ada Polda Metro Jaya dengan 1.128 pelanggaran, dan Polda Jatim berada di urutan ketiga dengan 1.071 pelanggaran yang ditindak melalui kamera etle. Dan untuk hal itu kami harapkan Anda untuk selalu tertib, karena ini membantu kami dalam menciptakan keamanan di jalan, yaitu menekan tingginya angka korban kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia. Dan bagi Anda yang akan beraktivitas, tentunya ini memasuki akhir pekan, periksa kembali kondisi kendaraan Anda dalam keadaan layak jalan, Anda sendiri dalam keadaan sehat, kemudian tidak lupa juga untuk membawa surat-surat kendaraan Anda sebagai dokumen legal. Untuk mengupdate informasi tentang arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 15169 atau melalui SMS Enter kami di 9119. Nata, kembali ke Anda di studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Teslinda atas laporan Anda dari kawasan Penas Kalimalang, Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, tim voli putra Jawa Barat menyabet medali emas pada PON 21 usai menggilas tim Jawa Tengah. Hasil ini mempertahankan raihan emas voli putra Jawa Barat yang diraih pada PON sebelumnya. Tim voli putra Jawa Barat menyabet medali emas pada PON ke-21 usai menggilas tim Jawa Tengah. Pada laga yang digelar di Gor Sumatera Utara Sports Center Deli Serdang, tim Jawa Barat tampil dominan di setiap set. Alhasil, tim Jabar mampu menang 3 set langsung. Jawa Barat dengan angka 25-22. Skor sementara 2-0 untuk Jawa Barat. Jawa Barat menang dengan skor akhir 25-18, 25-22, dan 25-13. Set yang ketiga kembali dimenangkan Jawa Barat dengan angka 25-13. Ini jadi medali emas kedua secara beruntun bagi tim Jawa Barat setelah sebelumnya pada PON ke-20 Papua 2021 mereka juga meraih medali emas di voli putra. Untuk yang kami hormati Menteri Pemuda dan Olahraga, Mas Menteri, Mas Dito, kami mengundang untuk foto bersama. Sementara di bagian putri, tim voli Jawa Timur berhasil meraih medali emas usai mengalahkan tim Jawa Barat. Dan ini menjadi emas pertama tim voli putri Jawa Timur di PON dalam 24 tahun. Volleyball, we present you ini hadiah nomor 8, Megawati. Tim voli putri Jawa Timur meraih medali emas dalam PON ke-21 Aceh Sumut usai mengalahkan tim Jawa Barat. Nomor 2. Bertanding di Gor Sumatera Utara Sports Center Kota Deli Serdang, tim Jawa Timur sempat kalah pada set pembuka.
Namun Jawa Timur yang diperkuat Megawati Hangestri mampu membalikan keadaan pada 3 set berikutnya. Jawa Timur menang dengan skor akhir 22-25, 25-23, 25-23, dan 25-23. Dengan hasil ini, Jawa Timur menghancurkan dominasi tim voli putri Jawa Barat yang sebelumnya meraih 3 medali emas secara beruntun pada PON ke-18 pada 2012, PON ke-19 pada tahun 2016, dan PON ke-20 pada tahun 2021. Saga keempat dimenangkan Jawa Timur dengan angka 25-23. Dengan demikian, pertandingan ini dimenangkan Jawa Timur dengan skor akhir 3-1. Hasil ini juga menjadi torehan mentereng bagi tim voli putri Jawa Timur yang meraih medali emas pertama di PON sejak 24 tahun. Umum Pengurus Pusat PBVSI, Bapak Imam Sejbaro MSI. Pemirsa, pertandingan sejumlah cabang olahraga di PON 21 Aceh Sumatera Utara akan berakhir. Sejumlah atlet menggunakan waktu luang mereka untuk berburu souvenir khas Gayo sebagai oleh-oleh. Penyelenggaraan PON ke-21 di dataran tinggi Gayo yang meliputi Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah membawa berkah bagi masyarakat lokal. Di tengah kesibukan mengikuti pertandingan, sejumlah atlet dan ofisial menyempatkan diri untuk menjelajahi kuliner dan souvenir khas daerah setempat. Di sekitar lokasi venue PON, para atlet bisa mudah temukan beragam kuliner khas Gayo. Tidak hanya itu, juga tersedia beragam souvenir khas Gayo sebagai oleh-oleh bagi keluarga di kampung halaman. Tas bermotif kerawang Gayo dan PC bermotif Aceh menjadi salah satu souvenir favorit yang diburu. Ya, ini ibunya minta oleh-oleh nih dari acara tanding PON di Gatole di sini. Saya sendiri beli kupiah. Kemudian ibu minta dompet, minta sarung bantal sama taplak. Tapi ini mau dibikinin karena udah kehabisan. Souvenir ini tidak hanya mencerminkan kekayaan budaya lokal, tetapi juga menjadi kenang-kenangan dari pengalaman mengikuti PON ke-21 di Aceh. Dari Kabupaten Bener Meriah Aceh, Yusradi melaporkan.